Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah aljabar linier di pertemuan 9. Kali ini kita bahas tentang subruang vektor. Ya. Subruang vektor. Kita misalkan V adalah ruang vektor dan W itu anggota bagian dari V. Maka W bisa kita sebut sebagai subruang atau subspace dari vektor V. Ya. Subruang vektor dari V. Ya. Maka W bisa kita sebut dengan subruang atau subset vektor dari V. W subruang V sehingga W merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ingat ya kemarin ketika kita membahas dengan ruang vektor, dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan kalau kemarin ketika membahas ruang vektor ada 10 teorema yang harus kita buktikan ya. Nah, untuk mengecek apakah W itu disebut subruang vektor V, kita hanya butuh 4 teorema yang kita buktikan. Yang pertama, kita harus bisa membuktikan bahwa W itu bukan himpunan kosong. Yang kedua, kita buktikan bahwa W adalah himpunan bagian dari ruang vektor V. Dan jika vektor U dan vektor V itu adalah anggota W, maka kita harus bisa buktikan bahwa U ditambah V juga anggota W. Ya, dan yang terakhir kita bisa buktikan jika U adalah anggota W dan skalarnya adalah anggota bilangan real, maka skalar dikali vektor U harus anggota W. Gitu ya. Contoh, selidikilah apakah W ya dengan elemen anggotanya 0A, B0, di mana A dan B-nya ini adalah anggota bilangan real, dia adalah subruang dari matriks 22. Matriks 22 ini maksudnya matriks order 2 kali 2 ya. Nah, cek lagi teman-teman, berarti untuk soal ini yang menjadi syarat anggota W apa? Oh iya, diagonal utamanya harus 0, diagonal sekundernya adalah harus bilangan real, boleh berapapun. Ya, maka kita ambil sebarang, boleh kasih nama A, B, P, Q, R, S, dan lain sebagainya, bebas ya. Kalau di subruang kita, kalau di ruang vektor kita ambilnya 3, kalau di ruang vektor kita ambilnya 3, maka subruang kita cukup mengambil 2 contoh aja ya. Kita ambil A dan B, dia harus anggota W, dan skalarnya harus anggota bilangan real, asal bukan 0 ya. Misal A, oh iya nih memenuhi syarat ya, 0, 0 ya, diagonal utamanya 0, kemudian diagonal sekundernya 1 sama 2 bilangan real, ya 1, 2 bilangan real. Ini, ya nih memenuhi syarat ya, 0, 0, diagonal utamanya, oke. 3, 0, 3 sama 0 bilangan real, yes, 3, 0 bilangan real, maka A dan B boleh ya. K-nya adalah 5 skalarnya ya. Akan kita buktikan bahwa W bukan himpunan kosong. Nah, kita cek ya, A, tadi udah kita cek nih, 0, 0, ini memenuhi syarat ya. 1, 2, ini memenuhi syarat ya, A, B. Dan B juga iya nih, 0, 0 memenuhi syarat. 3, 0 bilangan real memenuhi syarat. Maka terbukti ya bahwa W punya anggota. Siapa anggotanya nih? 0, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 0. Maka W bukan bilangan himpun. Maka W bukan himpunan kosong. Kemudian syarat yang kedua, kita cek apakah W anggota dari matriks 22. Kita cek ya, A anggotanya 0120. Ini tupelnya berapa? Ya, lihat ya, 0120. Ini apa? Terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Berarti dia, ya artinya anggotanya W adalah matriks berordo 2 kali 2. Karena ini adalah matriks berordo 2 kali 2, maka terbukti W adalah anggota himpunan bagian dari matriks 22. Sekarang kita buktikan yang ketiga. Jika A, B anggota W, ya, maka A ditambah B harus anggota W. Kita cek. 1, kita cek. 0, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 0, 2. 0 tambah 0, 0. Oh, nih diagonal utamanya sama. Ini adalah bilangan real. Oh iya, terbukti. Karena dia terbukti, ya, A dan B anggota bilangan W, maka kita lanjutkan ke teori yang berikutnya atau syarat yang berikutnya ya. Jika ada anggota W dan K adalah skalar, maka K dikali A hasilnya harus anggota W. Kita cek. Skalarnya 5 tadi ya, contoh nih skalarnya 5. 5 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 0, 0. Oh iya, terbukti teman-teman. K dikali A anggota W. Karena 1 sampai 4 ini terbukti, maka W merupakan subruang dari 2, 2. Gitu ya. Kita lanjut, selidiki apakah
W A B C ya. Ini ada 3 tupel ya, A, B, C. Di mana A dikali B dikali C harus 0. Adalah subruang dari R3. Ya, penyelesaian. Ambil sebarang, vektor A, B, anggota W, dan K anggota R. Ya. Nah, tapi dia punya syarat ya. Ketika vektor A, anggota A berarti kan A1, A2, A3 ya. Nah, A1, A2, A1 kali A2 kali A3 ini hasilnya harus 0. Ya. Ketika mau ngambil B, ketika kita, nah untuk B-nya sendiri, berarti kan tupelnya apa? B1, B2, B3 ya. Nah, maka B1 kali B2 kali B3 ini hasilnya harus 0 gitu ya. Misal saya ambil A-nya 0, 0, 0. Dan B-nya adalah 0, 1, 2. C-nya adalah 8. K-nya adalah 8. Kita cek ya. Yang pertama, apakah W bukan bilangan kosong? Sekarang kita cek. A, tadi apa? 0, 0, 0 ya. Lihat. 3 tupel? Iya, 3. 1, 2, 3. Syaratnya apa? A1 kali A2 kali A3, 0. 0 kali 0 kali 0, 0. Oh, berarti jelas anggota bilangan W. Berarti W bukan bilangan kosong. Sekarang kita cek yang B. 0, 1, 2, 3 tupel ya. 1, 2, 3. Nih, A, B, C. 1, 2, 3. Yang kedua apa syaratnya? Perkaliannya harus 0. 0 kali 1 kali 2 sama dengan 0. Wah, jelas. Berarti B juga bisa menjadi anggota W. Karena A dan B adalah anggota W, maka terbukti W itu bukan bilangan himpunan kosong. Maka terbukti W itu bukan himpunan kosong. Ya, lalu kita lanjut syarat kedua, yaitu W adalah himpunan bagian dari R3. Kita cek ya, A 0, 0, 0. B 0, 1, 2. Ini ada berapa tupel? Oh iya, ada 3 tupel. Karena ini ada 3 tupel ya, berarti terbukti W anggota dari R3 atau ruang dimensi 3. Ya. Sekarang kita cek lagi, jika vektor AB anggota W, maka vektor A ditambah vektor B harus anggota W. Sekarang kita cek ya, A 0, 0, 0, B 0, 1, 2. Kita jumlah ya, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2. Sekarang kita cek syaratnya apa? Oh iya, syaratnya ketika dikali hasilnya harus 0. 0 kali 1 kali 2 hasilnya 0, maka terbukti A ditambah B anggota W. Bu, boleh nggak kalau nyobanya dibalik? Boleh, silakan aja dibalik ya. Nah, maka terbukti vektor A ditambah vektor B adalah anggota W. Karena terbukti, lanjut syarat berikutnya yaitu, ini bebas ya, kamu mau pakai A atau B. Ini sekarang saya contohnya pakai B. B anggota W, maka ketika dia dikalikan dengan skalar, hasilnya juga harus anggota W. Skalarnya tadi berapa? Skalarnya 8. Maka K dikali vektor B sama dengan 8 dikali 0, 1, 2. 0 kali 8 kali 0, 0. 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16. Sekarang kita cek. Syaratnya apa? Hasil perkaliannya harus 0. Ini 0 enggak? 0 kali 8 kali 16. Iya, 0. Karena hasilnya 0, maka terbukti. K dikali vektor B sama dengan anggota W. Karena syarat 1 sampai dengan 4 terbukti, maka W merupakan subruang dari R3. Ya. Nah, yang ketiga, selidikilah apakah W yang berisi semua matriks ordo 2 kali 2 dengan determinannya 0 merupakan subruang dari M22 ya. Syaratnya apa? Determinannya harus 0 ya. Matriksnya berordo 2 kali 2. Boleh elemennya angka berapapun ya, A, B, C, D ya. Syaratnya apa? Determinannya harus 0. Berarti determinannya apa? AD min BC sama dengan 0 ya. Misal saya ambil sebarang A dan B, anggota W, dan K adalah ini skalar anggota real. A-nya saya pilih 1326, B-nya saya pilih 0300, dan skalarnya saya pilih angka 5. Kita buktikan bahwa W itu bukan himpunan kosong. Sekarang kita cek. A tadi berapa? 13226. Tadi syaratnya apa untuk menjadi anggota W? Determinannya harus 0 ya. Berarti sekarang kita cek. 1 kali 6 dengan 2 kali 3, 1 kali 6, 6, 2 kali 3, 6, 6 kurang 6, 0. Wah, terbukti ini. Berarti A bisa menjadi anggota W, maka W bukan himpunan kosong. Sekarang kita cek yang B. 0330. Oh iya, ini determinannya udah pasti 0. Karena determinannya 0, berarti B bisa menjadi anggota W. Karena B anggota W, maka terbukti W bukan himpunan kosong. Lanjut syarat kedua, ya. W anggota matriks 2 kali 2. Kita lihat A1326, B0300 ya. Kita lihat di sini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, maka dia adalah matriks berordo 2 kali 2 ya. Jadi terbukti W anggota bagian atau himpunan bagian dari matriks 2 kali 2.
Lanjut syarat yang ketiga, jika matriks A dan B anggota W, maka matriks A ditambah matriks B harus anggota W. Kita cek ya, 1, 3 tambah 2, 6. Nah ini ya, 1 tambah 0, 1. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 0, 2. 6 tambah 0, 6. Tadi syarat anggota W apa? Iya, syaratnya determinannya harus 0. Maka kita cek determinannya. 1 kali 6 dikurangin 2 kali 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. Min 6. Nah, sama nggak? Enggak, determinannya 0, ini min 6. Karena tidak memenuhi syarat, maka tidak terbukti A tambah B anggota W, sehingga stop menguji ke syarat keempat. Berhenti di syarat ketiga, karena sudah terbukti W bukan subruang dari M2. Gitu ya. Satu saja syarat tidak terpenuhi, maka dia otomatis bukan bagian dari subruang. Ya, maka untuk soal yang ketiga, W bukan subruang dari M22. Itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.